Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 29 Mei, hari Kamis, jam 1.33 siang di New York. Kita bertemu kembali di ngobrol-ngobrol santai, di mana di video ini kita akan coba untuk merespon, ya, menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di dalam notification saya. Ya, nah ini saya akan tunjukkan notificationnya. Kemarin kita bahas tentang ini ya. Ya, ini dia. Ini adalah video terbaru saya, yaitu tentang keyakinan sampai dengan faktor penting dalam manifestasi. Ya, ini nanti akan saya buat videonya lagi. Kita akan update di kuliah spiritual ya, mungkin kita update kuliah spiritual lanjutan. Oke, kita coba bahas dari yang bawah dulu lah ya. Ini 2 hari yang lalu kita coba bahas yang bawah dulu. Ya, ini bagus sekali. Pertanyaan dari Bambang Siu Hermawan 6482. Mari kita baca dulu. Pak Irwan, dalam cerita Pak Irwan di video ini, teman Pak Irwan baru yakin dan bergerak setelah menerima notifikasi di HP-nya bahwa barangnya sudah datang. Kalau notifikasi itu tidak datang, teman Pak Irwan tidak akan ngecek ke tempat penyimpanan kan? Nah, pertanyaan saya dalam manifestasi kita, notifikasi ini seperti apa ya Pak? Yang membuat kita yakin bahwa orderan kita ke semesta sudah datang atau dikabulkan. Terima kasih sebelumnya, video-video Pak Irwan sangat memberkati. Thank you. Pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, kita ke teman saya dulu. Kalau seandainya notifikasinya tidak ada, bagaimana? Kalau notifikasinya tidak ada, apakah dia tidak mencari? Iya, buat apa dicari kalau notifikasinya nggak ada? Betul, masuk akal sekali. Ya, dan pada saat itu betul, yang membuat teman saya itu terus mencari lagi, dan mencari lagi adalah notifikasi. Ya. Nomor satu, dia percaya pada notifikasinya. Nomor dua, dia percaya pada Amazon-nya, pada company-nya. Bahwa saya sudah order berulang kali, ya gitu kata teman saya ya. Saya sudah order berulang kali kepada Amazon dan tidak pernah terjadi barang hilang, nggak pernah. Ada trust. Ya, sudah berulang kali pesan, berarti ada trust. Karena itulah ketika Amazon sudah mengabarin bahwa barangnya sudah sampai, dia langsung mencari. Ketika barangnya nggak ketemu, dia cari lagi. Ketika nggak ketemu, dia cari lagi. Kenapa? Apa modalnya? Modalnya adalah ini. Karena dia percaya. Setiap kali dia mulai ragu, mulai berpikir, kayaknya iya, kayaknya enggak juga, kayaknya iya. Setiap kali dia mulai ragu, dia lihat lagi notifikasi itu. Perlu repetisi, betul? Tapi balik lagi, yang menggerakkan adalah rasa trust. Saya percaya, kalau Amazon sudah kirim, apalagi notifikasinya ada fotonya, maka saya akan cari lagi. Kalau nggak ada, saya akan cari lagi. Kalau nggak ada, saya tanya satpam. Mungkin saya tanya resepsionis. Mungkin diambil siapa. Mungkin saya bisa minta CCTV-nya. Intinya, saya bergerak. Saya cari lagi sampai ketemu. Kenapa? Karena saya trust dengan company ini. Apa yang menggerakkan? Trust. Betul. Rasa percaya. Kalau dia dari awal sudah tidak percaya dengan Amazon, misalkan company-nya bukan Amazon, misalkan company-nya Otok-Otok, misalkan PT Otok-Otok, ya, kirim barang, mungkin dia tidak akan mau mencari sampai habis-habisan karena buat apa saya cari setengah mati? Ya bisa jadi kan barang itu dicuri, bisa jadi barang itu ngaku-ngaku dikirim padahal enggak, karena tidak ada trust. Oke, bisa paham ya? Jadi benar kalau notifikasi tidak ada. Bukan cuma notifikasi, bisa aja PT company Otok-Otok itu yang pengirimnya misalkan memberikan notifikasi juga. Notifikasi tanpa trust tidak ada guna. Jadi notifikasi ini akan satu paket dengan trust. Sampai sini setuju nggak? Sampai sini masuk akal nggak? Ya, notifikasi sekali lagi tidak akan berguna. Notifikasi ini cuman sekedar pengingat, sekedar penguat dari trust yang sudah ada. Jadi notifikasi aja sendiri nggak cukup, harus ada trust. Dan trust ini perlu namanya proses. Setuju ya? Oke, pola yang sama. Perhatikan ya, balik lagi. Kita belajar adalah pola. Kalau Anda ikut video YouTube saya, ikut sharing-sharing saya, semua intinya adalah pola. Pelajari polanya. Pola yang sama juga berlaku dalam manifestasi kita. Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali. Apa yang membuat kita notifikasi dalam hidup itu apa, Pak? Sekali lagi,
Jangan fokus pada notifikasinya. Fokus pada seberapa percaya kamu bahwa kamu akan mendapatkan itu. Yes. Ada kata trust, ada kata deserve. Deserve itu berarti layak. Nomor 1, trust. Nomor 2, deserve. Ini satu paket. Kalau kamu sudah trust, berarti kamu juga sudah merasa layak. Rasa layak ini akan menguatkan trust. Oke. Trust juga akan menguatkan rasa layak. Jadi dua-duanya saling menguatkan. Dan ini semua dibentuk melalui proses. Gak bisa ujuk-ujuk langsung saya percaya. Gak bisa. Ya, kamu harus melalui proses. Karena itulah kamu harus mengumpulkan trust. Kata kuncinya itu. Kalau trustnya belum ada gimana Pak? Dicari trustnya. Kamu harus mengumpulkan trust. Oke, dimulai dari yang kecil-kecil. Benar. Ya, itu poin utamanya. Tapi balik lagi, kalau trust sudah tercapai, biarpun barangnya gak ada, kamu tetap yakin bahwa barang itu pasti sampai. Barang itu pasti ada. Ya, jadi kata trust inilah yang akan membuat kamu mencari lagi dan lagi. Oke? Sudah saya share tuh tipsnya ya. Oke, thank you. Bagus pertanyaannya. Muhammad Hendri 6505. Katanya semakin kita ingin, semakin kita kekurangan. Oke, saya paham maksudnya. Bagus pertanyaannya, bagus pernyataannya. Ya. Memang kesannya seperti paradoks ya. Kesannya seperti paradoks. Ya. Semakin kamu kepingin, ya, kita sebutnya sebagai needy, ngarep banget. Semakin kamu kepingin, semakin kamu needy banget. Semakin kamu gak dapat barangnya. Oke? Pertanyaan saya sekarang, dalam case ini, apakah teman saya needy? Apakah teman saya ngarep? Perhatikan, orang hanya bisa needy kalau dia kekurangan trust. Catat ini. Apa mungkin saya bisa menjadi needy kalau saya punya trust? Ayo renungkan. Kita pahami polanya ya. Betul, dikatakan semakin kamu needy, semakin barang itu jauh. Betul. Pertanyaan saya, apakah teman saya dalam hal ini, dia masuk orang yang needy? Ngarep banget. Beda ya, orang yang niat mencari. Dengan yang ngarep berbeda. Karena itu, Eckhart Tolle mengatakan seperti ini. What is the foundation behind your action? Oke. Jadi kita bukan cuma sekedar take action, massive action. Pertanyaannya sangat sederhana, apa fondasi dari action kamu? Ini yang paling penting. Ya, apakah fondasi kamu tuh berdasarkan satu hal yang sifatnya abundance karena ada trust atau sifatnya kekurangan? Ya. Nah, kamu menjadi needy kalau kamu kekurangan. Kalau kamu fokusnya pada kekuranganmu. Orang yang kekurangan pasti juga tidak mungkin ada trust. Tidak mungkin. Ya. Orang yang kekurangan tidak mungkin ada trust. Jadi balik lagi ke arah trust. Semakin tinggi kamu punya trust, gak mungkin kamu needy. Bukan berarti kamu tidak needy lalu kemudian kamu gak ngapa-ngapain. No. Ya. Justru malah ketika kamu punya keinginan, bawa keinginan kamu sampai bisa menggerakkan kamu dalam sebuah action. Jadi action kamu digerakkan oleh keinginan kamu. Kenapa digerakkan? Karena saya tahu, saya pasti mencapai impian itu. Kenapa teman saya ngotot nyari terus? Dia terus bergerak. Karena saya tahu, saya punya trust pada company ini. Saya tahu barang ini ketika company ini bilang sampai, pasti nyampe. Gak mungkin enggak. Itu keyakinan saya. Keyakinan itulah yang menggerakkan dia untuk mencari barang. Pertanyaan saya balik lagi. Apakah teman saya bergerak karena needy? Enggak. Actionnya sama. Tapi action fondasinya bisa berbeda. Hasilnya juga berbeda. Kalau action karena needy beda. Ngarep banget. Nafsu banget. Ya, orang bisa needy pasti kurang dari trust. Gak ada kata trust. Oke, bisa dipahami ya? Pahami polanya. Hati-hati, ini permainan paradoks. Hati-hati, pahami polanya. Pelan-pelan nanti pasti paham. Tapi saya hargai, bagus sekali pertanyaan ini. Mungkin ini mewakili juga beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin juga berada dalam posisi yang sama. Oke, kata kuncinya adalah, what is the foundation behind your action? Fondasinya dari action kamu apa? Itu yang terpenting. Oke, thank you. Ibu Liki Suliani 4756. Thank you. Terima kasih pencerahannya. Sama-sama Bu, kita belajar sama-sama. Thank you. Lanjut ya ke Hening 5350. Pak, boleh bantu jelaskan. Ada beberapa video Pak Irwan
sebelumnya menjelaskan tentang keyakinan juga perlu dibarengi dengan pelepasan, letting go. Oke. Jangan digenggam terus. Nah, ini seperti paradoks. Yes, tadi kita bahas ya. Anehnya, kejadian positif sulit sekali. Keyakinan positif sulit sekali, sementara keyakinan negatif seakan mudah sekali termanifest. Nah, sebenarnya bagaimana polanya? Jika kita hubungkan dengan realitas paralel, wow. Beberapa penjelasan Pak Ivan menerangkan bahwa semuanya sudah tersedia. Betul. Mungkin notifikasi yang relevan dengan manifestasi kita adalah keyakinan kita pada ketersediaan di alam semesta. Yes. Nah, sementara dalam prosesnya kita berhadapan dengan mind, program. PR-nya adalah bagaimana menjelaskan pikiran ini. Bukan begitu. Dalam sekali ya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Step by step ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Bagaimana keyakinan bahwa ada dua macam keyakinan positif, keyakinan negatif. Ya, bahwa keyakinan juga diperlukan dengan pelepasan. Setuju. Ya. Perhatikan balik lagi. Kalau kamu punya trust, ya ini sedikit paradoks memang betul. Kalau kamu punya trust, apa mungkin kamu menggenggam terus? Ya, kalau kamu percaya nih, apa mungkin kamu genggam terus? Contoh gini sederhana. Kamu naik pesawat. Maka kita harus taruh trust pada pilot ini. Benar ya? Kita harus taruh trust pada pilot ini, bahwa pilot ini akan mengendarai pesawat yang membawa nyawa kita nih. Kalau pilotnya ada apa-apa, wah, kita bisa mati. Jadi sebenarnya kita menaruh trust. Kita percaya bahwa pilot ini akan mengantarkan kita dari titik A ke titik B. Oke. Nah, kalau kamu percaya, apa mungkin kamu terus menggenggam pilot itu terus? Apa terus kemudian kamu ke ruangan kokpit lalu kemudian kamu bilang, Pak pilot, sudah dimasukin giginya belum? Tombolnya bener nggak dipencetnya? Ya, apa kamu sudah kontak di bawah, di landasan pacu di bawah, operator di bawah? Coba suaranya jelas nggak? Pak, coba dicek dulu Pak. Itu sayapnya jangan-jangan nanti itu motornya nggak bisa terbang. Coba rodanya dicek dulu. Apa begitu? Yakin nggak Pak bisa terbang Pak? Yakin Pak? Coba ya. Apa saya di sebelahnya Bapak aja? Nggak ada. Karena apa? Karena kita trust. Kita trust maka kita melepas kontrol. Letting go, surrender to the process, betul? Otomatis. Sehingga apa yang kamu lakukan? Ya cuma duduk, sudah enjoy the journey, udah percaya aja pada pilotnya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi. That's it. Tapi kalau kamu tidak percaya, maka apa terjadi? Ya kamu akan semakin menggenggam. Ini sama persis dengan tadi yang needy. Ya semakin kamu needy, semakin menunjukkan bahwa kamu tidak percaya. Semakin kamu needy, semakin kamu menunjukkan bahwa kamu tidak pantas mendapatkan itu. Renungkan itu. Ya, semakin kamu needy, semakin kamu menjadi tidak pantas. Bukan berarti kalau kita tidak needy, tidak action. Balik lagi ya. Action tetap harus ada. Cuman fondasinya apa? Fondasinya based on the trust atau fondasinya based on no trust. Beda jalurnya. Oke. Menjelaskan ya. Seperti paradok betul. Keyakinan positif, keyakinan negatif. Saya kok kurang setuju ada positif negatif. Tapi oke lah. Kita ngomong keyakinan ada keyakinan negatif. Balik lagi, keyakinan negatif hanya akan bisa muncul kalau kamu tidak punya trust. Semakin besar rasa trust yang tidak kamu punya, maka keyakinan negatif pun juga jadi semakin besar. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Sudah jelaskan ya, dengan bagaimana polanya sudah berulang kali. Kita jelaskan dengan video ini. Nanti coba ditonton lagi. Sekarang kita yang ke bawah, dengan realitas paralel reality ya. Ya, mengatakan bahwa semuanya sudah tersedia, betul. Ya, semuanya sudah tersedia. Kamu mau pilih A, pilih B, ini semuanya tinggal dipilih. Rute A, rute B, rute C, rute D, semuanya di sini tinggal kamu pilih. Semuanya sudah tersedia. Ya. Dalam hal ini adalah berhadapan dengan mind, ya betul. Dengan mind adalah program. Ya, main PR-nya adalah bagaimana menjelaskan pikiran ini. Betul, setuju. Ya, semuanya sudah tersedia sebenarnya, asalkan kita mau beradaptasi. Balik lagi ya, yang namanya perubahan, teman-teman, yang namanya perubahan itu kan kita harus berubah ya, dari old self ke new self. Yang berubah adalah who-nya, satu yang lama ke satu hal yang baru. Ini. Ya, yang berubah adalah balik lagi adalah who-nya. Sini. Oke. Nah, mind yang menjadi problem karena mind itu selalu aja maunya nempel di diri kita yang lama. Ya, nanti saya jelaskan di video kuliah spiritual ya, selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, intinya adalah di mind ini, kenapa kok mind ini selalu seringkali tidak selaras dengan skenario yang ada.
Karena mind itu melekat pada pola yang lama. Kenapa kok mind melekat pada pola yang lama? Karena ini adalah satu hal yang sudah diketahui, ya, sudah familiar akibatnya. Ya, sedangkan satu hal yang baru di sini, ini sifatnya adalah unknown. Dia tidak diketahui. Segala sesuatu yang unknown bagi pikiran adalah satu hal yang tidak aman, berbahaya. Ya, sehingga harus kita hindari. Daripada kita gambling untuk satu hal yang tidak kita ketahui, lebih baik kita fokus pada apa yang sudah kita ketahui. Nah, ini yang membuat perubahan jadi challenging. Gitu ya. Karena itu kita harus pintar-pintar untuk memperhatikan mind. Nanti materi selanjutnya akan saya jelaskan di kuliah spiritual. Ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih pertanyaannya, Bening Hending 5350. Oke. Nah, saya sharingkan lagi teman-teman, di bulan Juni ini nanti kita akan ada kelas namanya kelas Reconnect. Ya, kelas Reconnect itu kita akan membahas tentang spiritual murni. Selama ini kita jarang sekali membahas ini. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk membahas kelas spiritual murni, itu kelasnya kemungkinan saya adakan sekitar tanggal 6 Juni ya. Nanti pengumuman akan saya buat di awal Juni ya. Jadi tanggal 6 Juni hari Rabu saya rencana untuk memulai kelas ini. Kelas ini akan kita buat selama 4 atau 5 minggu. Jadi intensif pembelajarannya, di mana di kelas itu nanti kita bisa diskusi, bisa tanya jawab tentang spiritual murni. Ya, kita akan melihat sisi spiritual yang sedetail mungkin. Ya. Nah, kelas ini cocok sekali bagi teman-teman yang ingin mengenal dunia spiritual dengan lebih mendalam. Ya, yang sudah bukan cuma sekedar pengen A, pengen B, pengen C, pengen D, tapi ingin masuk ke dalam. Contoh sederhana, ngapain sih saya hidup di dunia ini? Saya buat apa sih hidup di dunia ini? Apa yang mau saya kejar di dunia ini? Kenapa kok saya mengalami penderitaan? Kenapa kok masalah selalu datang dalam hidup saya? Kenapa kok alam semesta mengizinkan itu terjadi pada diri saya? Kenapa kok saya punya bos yang brengsek seperti ini? Kenapa saya berat jodoh? Kenapa finansial saya selalu punya problem? Hal-hal seperti itu akan kita sama-sama gali, kita cari pertanyaannya. Kita akan gali jawabannya dari ilmu spiritual murni. Karena disitulah ada jawabannya. Ya, kita akan coba gali itu. Pasti seru sekali. Kelasnya selama 4 atau 5 minggu. Nanti akan saya umumkan. Ya, jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi dengan lebih cepat, ya silakan boleh kirimkan ke email saya aja. Ya, tertarik ikut kelasnya namanya Reconnect. Reconnect. Terhubung kembali namanya. Ya, kalau nanti saya buatkan previewnya untuk kelas ini, ya, saya buatkan previewnya agar teman-teman semuanya bisa dapat informasi. Agar tidak ketinggalan, teman-teman bisa kirimkan email aja ke kelas.irwanhero@gmail.com. Ya, mungkin tulisan saya ini jelek, nanti ada di kolom deskripsi. Ya, kelas.irwanhero@gmail.com, ada di kolom deskripsi. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sekarang sedang membahas metode meditasi yang terbaru, yang sangat luar biasa. Namanya adalah body induction. Ya, nah ini belajarnya adalah dengan Joe Dispenza, ya betul ya. Jadi dibahas dengan sangat lengkap. Nah, itu ada di member area saya di YouTube. Lagi-lagi linknya akan saya kasih di bawah. Itu harus masuk kelas medium. Ya, jadi di kelas medium itu harganya $30 1 bulan ya. Nanti teman-teman bisa melihat ini, materinya ada, saya kasih materinya gratis. Ya, jadi PDF-nya saya kasih gratis, kita bahas pelan-pelan. Terus nanti terakhir saya kasih summary-nya. Semuanya lengkap saya kasih, tinggal praktek. Jadi ilmunya saya supply, nanti tinggal praktek. Nggak mengerti bisa tanya jawab. Ya, jadi teman-teman kalau tertarik boleh ikut kelas medium, $30 per bulan. Kelas medium bisa dapat kelas 2 ya. Jadi satu medium, satu lagi basic. Jadi kalau Anda ikut kelas medium, Anda bisa dapatkan materi yang akan kita bahas, body induction meditation. Nanti saya jelaskan juga bagaimana penjelasannya. Demikian juga dengan kelas basic ini. Basic juga sama. Ini adalah materi-materi seperti kuliah spiritual yang tidak mungkin saya bahas di kuliah spiritual ya. Karena di kelas membership kita lebih mengurangi banyak sensor. Ya, jadi Anda bisa melihat
pembahasan yang jadi jauh lebih dalam di kelas membership. Jadi kalau Anda ikut kelas medium ini, mumpung sekarang lagi jalan ya, ini belum selesai saat sambil berjalan, Anda ikut kelas kelas medium, Anda bisa mendapatkan juga bonus kelas basic. Jadi selain dapat materi yang ini, Anda juga dapat kelas basic, di mana materi-materinya juga tidak kalah menariknya. Oke, gitu ya. Nah, terakhir kalau teman-teman mau belajar yang suka dalam bentuk versi video, balik lagi saya punya kelas terbaru saya. Nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi semuanya, jadi nggak usah di pause, semuanya sudah ada. Saya bekerja sama dengan Serenova, ini juga sama, ada video terbaru tentang bagaimana mengatur pikiran, pola-pola. Lagi-lagi di sini adalah pola. Ya, di sini saya bilang pattern revealer, pembongkar pattern. Di sini akan saya ajarkan bagaimana caranya untuk membuat pikiran kita sebagai tim yang bisa kita ajak kerjasama. Ya, ini harganya adalah 369.000. Ya, Anda bisa beli lewat MYR di sini. Saya kasih nanti linknya, tinggal diklik aja. Oke, saya rasa itu teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Thank you, I love you all, bye.